Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas S1 kelas Proteksi Sistem Tenaga yang beranggotakan saya sendiri Agustina Putri Warahma, kemudian ada Devis Lazuardi Saduk, kemudian ada Muhammad Khairuddin Al-Faqih, kemudian ada Naufal Raidi Wahyuda, David Albertus Aristoteles Siagian, dan yang terakhir Abi Ramadan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai rangkuman dari kuliah lapangan Sistem Proteksi Petir Gardu Induk Sukarame. Latar belakang dilakukannya kegiatan kuliah lapangan di GI Sukarame 150 kV adalah di mana bertujuan untuk memberikan pemahaman nyata kepada mahasiswa mengenai penerapan sistem proteksi tenaga listrik, khususnya proteksi terhadap sambaran petir. Sambaran petir merupakan salah satu gangguan eksternal yang paling sering menyebabkan kerusakan peralatan, gangguan isolasi, passover, serta pemadaman listrik. Oleh karena itu, evaluasi sistem proteksi petir menjadi sangat penting. Pada GI Sukarame digunakan berbagai mekanisme proteksi, diantaranya yang pertama ada metode bola gelinding atau rolling spare method, di mana metode ini digunakan untuk menentukan zona aman dari sambaran petir dan instalasi tenaga listrik seperti gardu induk dan menara transmisi. Yang kedua ada koordinasi isolasi, di mana itu merupakan upaya menentukan tingkat kekuatan isolasi peralatan agar tahan terhadap tegangan lebih atau over voltage akibat petir atau switching, di mana konsep ini melibatkan pengaturan yang pertama ada BIL atau Basic Insulation Level peralatan, kemudian ada jarak lambat dan jarak bebas isolasi, serta penggunaan arrestor untuk membatasi tegangan lebih. Nah, pemasangan arrestor atau lightning arrestor di mana arrestor adalah komponen utama proteksi petir yang menahan lonjakan tegangan dan membuangnya ke tanah, di mana ia berfungsi sebagai perlindungan peralatan dari tegangan lebih impuls petir, kemudian menjaga isolasi transformator dan peralatan lain tidak rusak, dan mengurangi risiko gangguan sistem akibat sambaran petir langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam kegiatan kuliah lapangan ini, Arestar itu ditempatkan di area strategis seperti sisi incoming dan dekat dengan transformator, di mana dihitung jarak lindung Arestar untuk mengetahui sejauh mana sih proteksinya efektif, kemudian diamati juga discharge counter untuk memantau aktivitas dari Arestar. Nah, pada landasan teori, kita akan membahas 4 buah bahasa. Yang pertama, metode bola gelinding atau rolling spare method. Nah, di mana digunakan untuk menentukan zona perlindungan petir seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, konsepnya bagaimana? Di mana konsepnya itu titik yang tersentuh bola dianggap rentan terkena petir, sedangkan yang tidak tersentuh itu dianggap aman. Nah, sistem proteksi gardu induk. Sistem proteksi gardu induk ini bertujuan untuk melindungi peralatan penting dari gangguan. Komponen utamanya itu berisi lightning arrestor, circuit breaker, CT, VT, dan relay proteksi serta sistem grounding, di mana sambaran petir ini bisa menghasilkan gelombang tegangan impuls yang bisa mencapai puluhan kilo ampere. Dampaknya berupa flashover pada isolator, gangguan peralatan, dan kerusakan transformator. Nah, tegangan lebih petir atau lonjakan tegangan akibat sambaran langsung atau induksi petir, di mana ini dikendalikan menggunakan arrestor yang membatasi tegangan berlebih agar tidak merusak peralatan. Nah, yang terakhir yaitu standar IEC 62305, di mana ini merupakan acuan internasional dalam perancangan proteksi petir termasuk radius bola gelinding, sistem terminasi udara, grounding, dan koordinasi osilasi. Baik, selanjutnya ada single line diagram gardu induk Sukarame. Di sini ada terdapat dua gambar, di mana gambar yang sebelah kiri merupakan gambar dari SLD dari jaringan transmisi gardu induk Sukarame, dan sebelah kanan ini adalah sketsa dari gardu induk Sukarame. Nah, dari SLD ini terdapat dari beberapa gardu induk yang lainnya. Yang gardu induk itu ada dari gardu induk Natar, Snami, dan juga Jatiagung. Dari ketiga gardu induk ini menyuplai tegangan ke jaringan 150 kV. Kemudian dari jaringan 150 kV ini masuk ke jaringan eh, gardu induk Sukarame. Dan dari jaringan gardu ini akan diturunkan tegangannya dari 150 kV menjadi 20 kV dan masuk ke jaringan distribusi yang akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang ada di Bandar Lampung. Kemudian kita lanjut ke sketsa yang sebelah kanan, di mana sebelum jaringan tersebut diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV, maka jaringan tersebut harus masuk ke bagian LA, di mana LA ini adalah lightning arrestor yang bertujuan untuk pelindung terhadap sujat petir ataupun lonjakan tegangan berlebih dari saluran udara transmisi. Kemudian dari LA ini masuk ke CPT, di mana CPT ini adalah
capacitive voltage transformer, di mana bertujuan untuk menurunkan tegangan dan juga sebagai pengukur tegangan dari sinyal proteksi relay. Kemudian dari CVT kita masuk ke PAS, di mana sebagai pemutus arus satu set. Ini berfungsi untuk memisahkan bagian antar sistem saat pemeliharaan ataupun saat tidak digunakan untuk membuka arus beban. Kemudian dari PASS kita masuk ke CT, di mana CT ini ada current transformer, yaitu untuk pengukuran arus atau juga sebagai input dari proteksi relay. Dari CT ini kita masuk ke PMT, di mana bagian PMT ini adalah pemutus tegangan, yaitu untuk membuka ataupun menutup aliran daya secara otomatis dan juga bisa dilakukan secara manual jika terjadi gangguan. PMT ini juga menjadi batas utama dalam proteksi antara sistem transmisi dan juga bus bar. Kemudian ada bus bar 150 kV, di mana bus bar ini terdapat main bus yang menghubungkan beberapa feeder incoming dan juga outgoing. Dan bus bar ini menjadi titik distribusi energi dari saluran transmisi menuju trafo daya. Kemudian dari trafo daya inilah tegangan 150 kV akan diturunkan menjadi 20 kV dan disebar ke beberapa pelanggan yang ada di Bandar Lampung. Baik, untuk komponen yang pertama adalah lightning arrestor. Jarak antar komponen itu 3 meter dengan tegangan kerjanya 460 kV dan BIL-nya 750 kV. Dan yang kedua itu capacitive voltage transformer dengan jarak antar komponennya 3 meter, tegangan kerjanya 150 dan BIL-nya 750 kV. Yang ketiga disconnecting switch. Jarak antar komponennya 3 meter, tegangan kerjanya itu 150 kV dan BIL-nya 750. Yang keempat, current transformer dengan jarak antar komponennya 3 meter, tegangan kerjanya 150 kV dan BIL-nya 750 kV. Yang kelima, circuit breaker dengan jarak antar komponennya 12 meter, tegangan kerjanya 150 kV, BIL-nya 750 kV. Yang keenam disconnecting switch dengan jarak antar komponennya 12 meter, tegangan kerjanya 150 kV, BIL-nya 750 kV. Yang ketujuh ada disconnecting switch lagi dengan jarak antar komponennya 6 meter, tegangan kerjanya 150 kV, BIL-nya 750 kV. Yang kedelapan ada circuit breaker, jarak antar komponennya 3 meter, tegangan kerjanya 150 kV, dan BIL-nya 750 kV. Kemudian ada current transformer, jarak antar komponennya 3 meter, tegangan kerjanya 150 kV, basic insulation atau BIL-nya 750 kV. Yang ke-10 ada lightning arrestor lagi dengan jarak antar komponennya 3 meter, tegangan kerjanya di 460 kV, BIL-nya 750 kV. Yang ke-11 ada transformer atau trafo dengan jarak antar komponennya 5 meter. Tegangan kerjanya tuh bisa di 150 kV atau di 20 kV. BIL-nya 650 kV. Yang terakhir 12 itu kubikel dengan jarak antar komponennya tuh 20 meter. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal, di mana soal yang pertama yaitu terkait teori bola gelinding ataupun rolling spare method, di mana di sini kita harus mencari tahu apakah radius dari bola gelinding yang digunakan dapat melindungi eh, tower ataupun gardu induk dari Sukareme. Nah, di sini ada terdapat rumusnya, yaitu R sama dengan K dikali IP pangkat N, di mana
R adalah radius bola gelinding dalam satuan meter, kemudian IP adalah arus puncak sambaran petir, kemudian KN itu adalah kosakata empirisnya. Jadi kita ketahui bahwasanya tinggi menara itu adalah 36 meter dengan arus petir itu 40 kA dengan kosakata empiris yaitu K-nya adalah 10 dan N-nya adalah 0,65. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya sehingga didapat radius berdasarkan perhitungannya itu adalah 109,98 meter. Ini berdasarkan perhitungan yang kita lakukan. Jika mengacu kepada standar yaitu YC, jika arus itu adalah 40 kA, maka sistem proteksinya berada pada level 2, di mana minimal radius dari bola gelindingnya itu adalah 30 meter. Baik, selanjutnya kita masuk ke sudut lindung menara, di mana sudut lindung menara dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu alpha sama dengan sin inverse 1 dikurang H per R, di mana H merupakan tinggi menara yaitu 36 meter, dan R adalah radius dari bola gelinding yang tadi kita hitung, yaitu 109,98. Jika kita sederhanakan, maka didapat sudut lindung dari menaranya adalah 42 derajat. Kemudian, berapa tegang puncak saat R sama dengan 10 ohm dengan arus impuls. Dan tegang puncak ini dapat kita hitung menggunakan rumus yaitu V total sama dengan IP dikali R ditambah L dikali DI per DT. Di mana IP yaitu 40.000 ampere dikali 10 ohm. Kemudian L adalah 0,8 adalah induktansi, kemudian 36 ini adalah tinggi menaranya, 30 adalah kecuraman dari sambaran petirnya. Sehingga didapat tegangan total adalah 1264 kV. Dan apakah terjadi flashover? Ya, terjadi flashover pada saat petir menyambar dengan arus 40.000 ampere. Yaitu karena pada sistem transmisi 150 kV, tegangan basic isolation level atau BIL itu biasanya pada level 650 kV dan itu adalah sudah maksimal. Dari tegangan total yang kita dapat itu adalah 1264 kV. Maka bisa dikatakan tegangan total itu lebih besar dari BIL-nya. Maka terjadi flashover saat sambaran petir 40.000 ampere. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal 2 yaitu koordinasi isolasi, di mana komponen pada gardu induk memiliki peran penting dalam menjaga sistem kerja penyaluran listrik tetap aman dan terjaga. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi gardu induk agar mampu menyediakan sistem proteksi dan konektivitas distribusi jaringan listrik yang efisien dan handal. Namun, beberapa komponen gardu induk memiliki peran dan fungsinya tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh peralatan lain. Berikut beberapa komponen pada gardu induk beserta fungsinya. Yang pertama itu ada lightning arrestor, di mana komponen ini berfungsi untuk melindungi peralatan gardu induk dari lonjakan tegangan akibat petir atau surja dengan menyalurkan arus lebih ke tanah. Nah, di lightning arrestor ini juga terdapat counter, di mana fungsinya untuk menghitung berapa kali sambaran terjadi pada gardu induk. Untuk basic insulation levelingnya itu sebesar 750 kV. Lanjut ke komponen wave trap, di mana fungsi dari wave trap ini sendiri adalah untuk menyaring dan menahan sinyal komunikasi agar tetap berada pada saluran komunikasi serta menghalangi gangguan frekuensi tinggi masuk ke peralatan gardu induk. Lalu masuk ke komponen selanjutnya yaitu capacitive voltage transformer, di mana fungsi dari peralatan ini difungsikan untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang terukur untuk keperluan pengukuran, proteksi dan juga telekomunikasi di sistem tenaga listrik. Nah, untuk basic insulation levelingnya itu sebesar 750 kV. Lanjut ke disconnecting switch, di mana komponen ini difungsikan untuk memutus atau menghubungkan beberapa bagian rangkaian listrik tanpa beban yang gunanya untuk isolasi peralatan saat pemeliharaan dan juga perbaikan. Untuk nilai bilnya sendiri itu sebesar 750 kV. Lanjut lagi yaitu current transformer, di mana komponen ini difungsikan untuk menurunkan arus tinggi menjadi arus rendah terukur untuk alat ukur, proteksi dan sistem kontrol di gardu induk. Nah, untuk nilai bilnya itu sendiri yaitu sama seperti komponen sebelumnya yaitu 750 kV. Kita lanjut ke komponen selanjutnya yaitu circuit breaker, di mana circuit breaker ini berfungsi untuk melakukan pemutusan dan juga penghubungan arus listrik dengan beban maupun arus gangguan secara otomatis untuk melindungi peralatan
peralatan dan juga sistem tenaga. Nah, untuk nilai bilnya itu adalah 750 kV. Lanjut kita masuk ke transformator. Nah, trafo yang difungsikan pada gardu induk ini adalah untuk mengubah tingkat tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah agar dapat disuplai dari jaringan transmisi menuju jaringan distribusi. Nah, di mana gunanya agar efisien saat penyaluran dari gardu induk menuju sistem distribusi daya listrik. Nah, untuk nilai bilnya itu sendiri sebesar 650 kV. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tentang jarak lindung arrestor. Nah, di slide ini kita bisa lihat ada 3 gambar utama. Di kiri ada gambar skematik tentang jarak arrestor terhadap peralatan. Yang di tengah ada foto kondisi di lapangan, kondisi langsung di lapangan di gardu induk. Dan di kanan ini ada gambar alat ukur yang disebut dengan discharge counter. Nah, kalau lihat pada gambar yang di sebelah kiri, itu gambar skema, ini memperlihatkan bagaimana konsep dasarnya. Jadi, jarak lindung arrestor itu adalah jarak maksimal di mana arrestor masih bisa melindungi peralatan dari lonjakan tegangan petir. Nah, pada gambar terlihat ada jarak L1 dan L2. Nah, totalnya itu kita sebut dengan L sama dengan L1 plus L2 atau jarak lindung total. Jadi semakin kecil L-nya, berarti arrestor makin dekat dan perlindungannya semakin lebih efektif. Lalu ada gambar yang di tengah. Ini adalah foto gambar di mana saat observasi langsung pada kunjungan lapangan kemarin, tepatnya di gardu induk Sukarame. Nah, di sini kita lihat posisi arrestor dipasang di depan trafo. Dan juga ada yang dipasang juga di depan gardu induk atau di saluran masuk. Nah, dalam ini arrestor ini punya fungsinya masing-masing. Dua-duanya punya fungsi penting. Yang pertama yang di depan GI melindungi peralatan dari lonjakan yang datang dari arah saluran transmisi, sedangkan yang di depan trafo melindungi transformatornya sendiri dari lonjakan internal maupun eksternal. Kita lihat pada yang gambar sebelah kanan, di mana itu adalah discharge counter. Nah, alat ini berfungsi untuk membuat atau menghitung berapa kali arrestor bekerja. Alias berapa kali sih si arrestor ini dia menyalurkan lonjakan tegangan ke tanah. Jadi dari hasil pengamatan kita dapat pembacaan arus sekitar 0,6 mA dan alarm bunyi itu sekitar 17 kali. Jadi artinya arrestor masih aktif bekerja tapi masih dalam batas normal. Kemungkinan juga lonjakan itu bukan karena petir langsung, tapi bisa juga karena perubahan beban atau switching. Kita lanjut ke soal yang kedua, ke slide yang kedua, yaitu ada perhitungan dan tabel hasil. Nah, di sini kita lihat masuk ke perhitungannya bagaimana rumusnya kita pakai, yaitu L sama dengan UT minus UA dikali V per 2 kali DUDT, di mana UT adalah basic insulation level bil peralatan, UA adalah tegangan sisa arrestor, V sama dengan kecepatan rambat gelombang yaitu dalam 300 meter per mikrosecond, dan DUDT yaitu kecuraman gelombang akan tegangan yang datang. Nah, dari data lapangan yang kita punya di depan gardu induk, UT-nya itu ada 750 kV dan UA-nya sekitar 460 kV. Kalau kita masukkan ke rumus, hasilnya L sama dengan 7,25. Sementara jarak aktualnya cuma 3 meter, jadi masih aman banget karena semua peralatan masih terlindungi. Sedangkan di depan trafo, UT-nya itu sekitar 650 kV, UA didapat 460 kV. Dengan hasilnya kita masukin ke perhitungan tadi, L sama dengan jadi 4,75 meter. Tapi di lapangan saat kita mengukur langsung jaraknya itu sekitar 5 meter. Jadi posisi ini sedikit di luar batas zona lindung, tapi masih aman. Dengan ini detailnya arrestor ini bisa digeser sedikit lebih dekat ke trafo kalau untuk lebih baiknya. Jadi biar perlindungannya bisa maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa arrestor di depan gardu induk punya zona lindung yang paling luas dan efektif. Dan arrestor di depan trafo juga berfungsi dengan baik. Cuman posisinya perlu sedikit disesuaikan. Dan dari hasil pembacaan alat, semua sistem masih bekerja dengan baik. Artinya sistem proteksi lonjakan di gardu ini masih optimal dan aman. Dari intinya ini arrestor bekerja seperti
perlindungan bagi peralatan listrik besar. Dia yang pertama kali menerima hantaman kalau ada lonjakan tegangan yang masuk dari transmisi. Dan kalau dia sehat dan dipasang di posisi yang tepat, semua peralatan di belakangnya akan aman. Baik, untuk yang selanjutnya adalah soal nomor 4, di mana yang pertama yaitu analisis jarak lindung arrestor. Sistem proteksi surya di gardu induk sendiri berfungsi dengan baik, di mana arrestor pada sisi depan gardu induk memberikan perlindungan efektif karena seluruh peralatan dalam jarak lindung teoritis sebesar 7,25 meter. Namun pada sisi depan transformator, jarak arrestor yang sedikit melebihi batas zona lindung, di mana jaraknya 5 meter dari nilai teoritis 4,75 meter. Hal ini menunjukkan adanya area kecil yang kurang terlindungi secara optimal, sehingga akan lebih baik untuk memindahkan arrestor lebih dekat ke transformator. Eh, nilai arus yang bo- Nilai arus bocor yang rendah yaitu bernilai 0,6 mA dan jumlah pelepasan sebanyak 17 kali mengindikasikan bahwa arrestor masih bekerja dengan baik dalam menahan surya akibat induksi petir atau switching, sehingga sistem proteksi secara keseluruhan dapat dikategorikan handal dan efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis peniadaan arrestor pada tegangan 20 kV transformator. Di sini akan dijelaskan alasan mengapa pada sisi transformator 20 kV tidak dipasang arrestor. Yang pertama, arrestor di tegangan tinggi atau high voltage berfungsi sebagai pelindung utama terhadap tegangan lebih yang disebabkan oleh sambaran petir langsung maupun surja switching dari jaringan transmisi. Ketika terjadi lonjakan tegangan, arrestor akan segera menghantarkan energi lebih besar tersebut ke tanah, sehingga tidak merambat ke transformator. Dengan demikian, arrestor di sisi high voltage berperan penting dalam mencegah kerusakan, isolasi peralatan, dan menjaga kestabilan sistem, sehingga pada sisi trafo tidak akan terkena dampaknya. Yang kedua, energi tegangan lebih telah diserap oleh arrestor pada sisi high voltage akan mengalami redaman tambahan saat melewati transformator. Karena adanya impedansi lilitan transformator yang berfungsi membatasi gelombang tegangan transient. Akibatnya, tegangan yang diteruskan ke sisi 20 kV menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Kondisi ini memastikan bahwa tegangan yang diterima di sisi 20 kV masih berada di bawah nilai basic insulation level atau BIL, yaitu batas kemampuan isolasi transformator dalam menahan lonjakan tegangan. Dengan demikian, peralatan di sisi 20 kV tetap aman dari risiko kerusakan akibat surya petir atau switching. Yang ketiga yaitu sistem pentanahan pada jaringan 20 kV juga berperan penting dalam memastikan keselamatan dan keandalan sistem distribusi. Umumnya sistem ini menggunakan netral yang ditanahkan langsung atau melalui tahanan pembatas, sehingga arus gangguan dapat mengalir ke tanah dengan cepat dan aman. Desain seperti ini sudah mampu menjaga kestabilan tegangan dan mencegah akumulasi energi berlebih pada sisi 20 kV. Oleh karena itu, penambahan arrestor di sisi ini dianggap tidak diperlukan, karena justru dapat menimbulkan resiko beda potensial tanah yang tidak diinginkan jika tidak dikoordinasikan dengan benar. Untuk yang selanjutnya adalah lokasi pemasangan arrestor pada sistem 20 kV. Yang pertama yaitu di ujung penyulang. Arrestor yang dipasang di ujung penyulang sendiri berfungsi sebagai pelindung utama terhadap gelombang surya petir yang datang melalui jaringan saluran udara. Posisi ini sangat penting karena ujung penyulang merupakan titik yang paling rentan terhadap sambaran petir langsung maupun induksi dari sekitar. Ketika terjadi lonjakan tegangan, arrestor akan segera menghantarkan arus surya ke tanah sehingga gelombang petir tidak akan menjalar lebih jauh ke jaringan. Dengan demikian, arrestor di ujung penyulang berperan sebagai pertahanan pertama dalam sistem proteksi jaringan distribusi 20 kV. Yang kedua, sisi incoming gardu distribusi. Arrestor pada sisi incoming gardu distribusi sendiri berfungsi sebagai lapisan perlindungan sekunder. Setelah gelombang surya diredam oleh arrestor di ujung penyulang, sebagian kecil energi masih dapat merambat menuju gardu. Arrestor di sisi incoming inilah yang bertugas menahan sisa energi surya agar tidak mencapai peralatan penting seperti switchgear, recloser, dan transformator distribusi. Dengan adanya arrestor pada titik ini, tingkat ketegangan lebih yang masuk ke peralatan gardu dapat ditekan hingga berada di bawah batas insulation level, sehingga mencegah kerusakan dan menjaga keandalan sistem distribusi. Yang ketiga yaitu dekat transformator distribusi. Arrestor yang ditempatkan dekat transformator distribusi memiliki fungsi utama untuk melindungi transformator dari tegangan lebih yang dapat muncul akibat sambaran petir atau surya switching di jaringan. Transformator yang merupakan salah satu peralatan vital dan bernilai tinggi sehingga membutuhkan perlindungan tambahan. Arrestor di posisi ini memastikan bahwa lonjakan tegangan yang mencapai terminal trafo segera dialirkan ke tanah, mencegah kerusakan berlitan atau isolasi internal pada transformator. Yang terakhir adalah pada titik percabangan jaringan atau daerah petir tinggi.
Pada wilayah dengan intensitas sambaran petir yang tinggi, arser tambahan sering dipasang di titik percabangan jaringan atau lokasi dengan tahanan tanah yang besar. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan perlindungan dan mengurangi kemungkinan terjadinya tegangan lebih di bagian jaringan yang jauh dari gardu induk. Dengan mempertimbangkan jarak antar peralatan dan nilai resistensi pertanahan yang sesuai, arus kerja dapat dialirkan ke tanah dengan efektif, sehingga di sistem distribusi tetap aman dan andal meskipun dalam kondisi ekstrim. Dari hasil pembahasan 4 soal tadi, dapat disimpulkan bahwasanya sistem proteksi GI Sukarame berfungsi dengan baik di sisi 150 kV dengan perlindungan memadai dari lighting arrestor bagian depan. Namun, pada sisi 20 kV masih kurang optimal karena belum terdapat lighting arrestor, di mana karena tidak ada lighting arrestor pada sisi transformator 20 kV, meskipun didasarkan pada perhitungan teoritis, dapat meningkatkan resiko kegagalan isolasi akibat surga yang tertransmisi atau diinduksi langsung pada jaringan distribusi 20 kV yang sangat panjang. Maka dari itu, disarankan penambahan lighting arrestor di sisi 20 kV dan penyesuaian posisi lighting arrestor 150 kV untuk meningkatkan keandalan. Nah, yang kedua yaitu jarak indoor arrestor sisi incoming itu 7,25 secara teoritis dan 3 meter secara aktual. Sudah aman. Pada sisi trafo itu jaraknya 4,75 meter secara teoritis dan 5 meter secara aktual. Nah, masih perlu dioptimalisasi lagi dengan menggeser arrestor sekitar 4 meter lebih dekat ke terminal trafo, yang dimana kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh peralatan di sepanjang jalur tersebut berada dalam zona lindung yang aman. Namun, pada sisi transformator, jarak lindung teoritis sebesar 4,75 dengan jarak aktual 5 meter menunjukkan kondisi yang masih aman, namun belum optimal. Nah, untuk mengoptimalkannya, kita harus menggeser dari sisi transformator sekitar 4 meter agar seluruh bagian berada dalam jangkauan zona perlindungan. Kemudian ada discharge counter mencatat 17 kali pelepasan dengan arus bocor 0,6 mA menunjukkan arrestor berfungsi dengan baik dan gangguan mayoritas berasal dari induksi petir dan yang tidak langsung, yang dimana data ini mengindikasikan bahwa arrestor masih di dalam kondisi yang baik, aktif meredam lonjakan tegangan akibat surga petir atau switching, di mana aktivitas pelepasan yang relatif rendah menandakan bahwa sebagian besar gangguan bersumber dari induksi petir tidak langsung, bukan sambaran langsung. Kemudian ada nilai tahanan pentanahan kurang dari 1 ohm sesuai dengan standar PLN, menandakan bahwa sistem groundingnya itu efektif mengalirkan arus petir tanpa ada risiko potensial berbahaya. Di mana nilai ini membuktikan bahwa sistem pertanahan bekerja dengan efektif dalam mengalirkan arus petir ke tanah tanpa menimbulkan beda potensial yang berbahaya bagi peralatan atau personel di area gardu. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem proteksi GI Sukarame memenuhi prinsip keandalan, selektivitas, dan kecepatan dengan koordinasi baik antara relay, OCR, GFR, CB, CT, dan PT. Nah, kemudian ada sistem proteksi di Sukarame itu telah memenuhi prinsip tersebut, maka bisa dievaluasi nih dan diberikan rekomendasi berupa langkah perbaikan. Yang pertama itu bisa dengan melakukan penyesuaian posisi arrestor di sisi transformator agar berada dalam jarak lindung optimal. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan arrestor di discharge counter dan grounding setiap 6 bulan agar bisa mengecek nih apakah masih bagus, apakah perlu diganti. Kemudian ada memantau arus bocor arrestor secara berkala untuk deteksi dini degradasi fungsi, di mana kita dapat mendeteksi nih dari peralatan tersebut sebelum dia mengalami kerusakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 kelas L1 kelas proteksi sistem tenaga memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini. Semoga ilmu yang didapat bisa digunakan untuk kemudian harinya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.